Oke, kita udah punya idle right, kita tinggal bikin idle down. Idle down. Oke. Ini hapus, diperkecil timingnya. Terus idle down udah, idle right udah, idle left. Oke, tinggal kita duplicate leftnya. Idle left. Oke, delete 0,1. Oke, kita udah punya 3 idle. Sekarang tinggal idle apa? Idle up. Oke, duplicate idle up. Ini hapus aja karena nggak guna duanya. Terus ini hapus lagi frame-nya karena idle itu diem doang. Dan kita udah punya yang berjalan beneran sama yang idle, ya kan? Oke, jadi setelah kita punya ini semua, aku udah siapin satu script baru yang aku kasih nama player ini. Dan kalau misalnya aku buka di sini, teman-teman bisa lihat ada perbedaannya. Di sini ada animation sama animation player, animation sama animation tree. Oke, jadi karena kita belum punya animation tree-nya, kita bikin dulu animation tree-nya, teman-teman. Jangan lupa cuman di klik kanan aja, terus add child node animation tree. Oke, di sini ada tanda pentung katanya no root animation node. Karena kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan di inspektor itu tree root-nya masih empty, kita taruh, aku makainya kalau nggak salah node state machine apa blend space 2D ya, blend space 1D, aku lupa. Mari kita lihat saja satu-satu. Ini animation tree-nya udah, animation player-nya aku mau taruh animation player yang dari sini. Terus di animation tree kita klik di bawah ini. Oke, bukan yang ini teman-teman, saya lupa soalnya. Kita ganti, tadi aku pilih yang mana? Blend space. Oke, ini cuman yang, jadi ada bedanya kan tadi 1D sama 2D. Tapi buat ini karena kita punya dua animasi yang bakal dikombinasiin, aku mau pakainya node state machine. Nah, di sini kelihatan teman-teman ada yang namanya start sama end, ya kan? Ini aku reset dulu lah ini biar nggak error. Oke, ada start sama end. Jadi begitu awal-awal si scene player ini, object player ini muncul, dia bakal start dari node start ini. Tapi kan masalahnya kita nggak tahu dia bakal move ke animasi yang mana. Dia cuma taunya di start gitu. Sementara ini start ini nggak bisa diapa-apain, dia cuma pertanda kalau dia itu start. Nah, kita imajinasin aja player kita begitu masuk ke scene game, dia kan diem kan, dia nggak jalan, dia nggak apa, dia diem, dia idle. Jadi aku bikin di sini animation blend space 2D, aku kasih nama idle. Terus ini ada si pensil ini. Nah, diklik aja, di sini ada arah atas, kiri, kanan, bawah. Tapi teman-teman ketika bikin animation pakai blend ini, Godot itu aku nggak tahu kenapa dia membaca bawah sebagai atas. Jadi kalau misalnya teman-teman kok error terus, iya karena antara atas sama bawah ya, mungkin ya tinggal dibalik aja sebenarnya sih. Jadi ini aku ada tombol yang kayak pensil ini, create points teman-teman. Diklik di ujung atas, aku mau taruh berarti idle down, karena atas itu bawah, bawah itu atas, kan idle down. Sementara arah bawah itu berarti idle up. Oke, terus sebelah kiri masih biasa idle left dan idle right. Ini masih jadi bikin kotak gitu. Jadi ini kayak istilahnya kalau misalnya dipencet ke atas atau apa gitu, dia bakal asik mengeplay, memainkan animasi yang sesuai dengan pencetan key itu. Tapi ini idle kan. Dan kalau misalnya kita balik lagi ke root, dari start ke idle ini nggak connect apa-apa. Kenapa? Karena kita belum pakai ini guys. Nih ada connect nodes, jadi dari start ke idle. Oke, udah, kita udah punya ini. Terus
Satu lagi kita butuh satu node, yaitu blend space 2D lagi, dan kita kasih nama yang walk. Oke, di sini ada walk. Aku kayak tadi teman-teman, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Jadi atas ini kita taruh down. Terus add animation, bawah jadi atas. Oke. Terus create lagi tree. Aku mau ngomong kiri jadi tapi di otak tree. Jadi left. Oke, terus right. Ini udah connect. Ini kalau misalnya kurang rapi ya bisa di drag, tapi pakai tombol yang kayak mouse ini ya teman-teman, select and move point. Sudah, kita udah punya start, idle, dan walk. Aku di sini ada bikin script baru player. Di sini ada animation player di on ready. Aku mau taruh aja di sini. Nah, udah bener kan animation tree-nya juga teman-teman. Oke, masih sama. Jadi ini ada speed 80. Terus last input vektornya UI left, UI right, UI up, bla bla bla. Dan kalau misalnya diem nanti bakal idle. Tapi kalau misalnya dipencet dia bakal walk. Kayak gitu teorinya. Ayo kita play. Nah, jadi begini teman-teman, seperti yang bisa dilihat. Ini fungsi dari animation tree. Salah satu untuk movement. Dan karena animation tree sama animation player itu sangat powerful, teman-teman bisa mengembangkan kreativitas. Misalnya aku nih, sejujurnya ya, aku tuh males, ini caraku aja. Misalnya nih, karakter lagi jalan kayak gini, ada bunyi tok 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 gitu kan, langkah kaki, bisa masukin animation player. Terus misalnya kalau ketemu apa, nanti animation playernya ngeplay apa, bisa dikombinasiin banget sesuai dengan imajinasi teman-teman. Dan itu teman-teman untuk animation tree khususnya digunakan untuk movement player 4D. Dan kalau misalnya teman-teman pengennya 8D yang 8 direction, bisa banget kan tadi. Kalau misalnya teman-teman lihat di animation tree di sini nih contohnya ya teman-teman, nih di serong sini bisa 8 otomatis. Kalau misalnya mau memvariasikan banyak movement lagi, silahkan, lagi sesuai kreativitas teman-teman. Makanya aku suka banget pakai animation tree karena dia ini sangat versatile gitu, bisa mengembangkan kreativitas. Oke. Sekian untuk animation tree teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.